Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Pertarungan 4 tokoh sakti Pulau Andalas melawan Panda Suri sudah mencapai tahap menggunakan senjata masing-masing. Siapa akan menang dan siapa akan kalah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Mendongak ke atas langit, pemuda itu berkata dalam hati, "Waduh, celaka ini. Kalau hujan turun, aku bisa basah kuyup." Sambil berjalan cepat, dia memandang kian kemari mencari-cari tempat yang baik untuk berteduh bila hujan turun. Lapat-lapat, jauh di muka sana, telinganya yang tajam mendengar suara ringkikan kuda. Cuma ringkikan kuda, pikir pemuda ini, dan dia terus juga lenggang kangkung seenaknya. Debu dan pasir jalanan berterbangan di belakangnya. Semakin jauh menempuh jalan itu, telinganya kembali menangkap suara di depan sana. Kali ini bukan suara ringkikan kuda lagi, tapi suara bentakan-bentakan. Si pemuda mempercepat jalannya. Hampir sepeminum teh, jelas sudah baginya bahwa di tempat atau di arah yang ditujunya itu tengah terjadi pertempuran, karena telinganya menangkap suara beradunya senjata. Trang! Ketika dia sampai dekat sebuah tikungan tajam, meskipun dia sudah menduga tadi bahwa di situ terjadi pertempuran, tapi tidak disangkanya sama sekali kalau yang bertempur itu adalah seorang perempuan berpakaian dan berkerudung ungu melawan 4 orang laki-laki. Melihat kepada potongan tubuh serta kegesitannya, si pemuda segera bisa memastikan bahwa perempuan itu masih muda. Meski muda, tapi dengan gerakannya yang gesit serta ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi, si gadis masih dapat mengimbangi serangan keempat lawannya. Gadis berpakaian ungu itu memegang sebilah rencong perak, sedang lawan-lawannya yang mengkeroyok bersenjatakan tombak pendek bercagak 2, pedang, keris, dan rantai berduri. Sewaktu melihat pertempuran ini, yang bukan saja tidak seimbang, tapi juga karena 4 laki-laki melawan seorang darah muda, maka memakilah si pemuda berambut gondrong. Buset, 4 laki-laki lawan 1 perempuan. Gimana sih? Hati kesatrianya bergejolak untuk segera turun tangan membantu si gadis. Namun setelah memperhatikan sejenak dan melihat kenyataan bahwa gadis berkerudung ungu itu dengan rencong mustikanya dapat mengimbangi kehebatan ilmu silat 4 orang lawannya yang tangguh itu, maka si pemuda membatalkan niatnya dan melompat ke sebuah tebing untuk menikmati jalannya pertempuran yang seru itu. Jurus demi jurus berlalu penuh ketegangan. Si pemuda rambut gondrong di atas tebing melihat bagaimana darah berbaju ungu mulai terdesak oleh tekanan-tekanan serangan keempat lawannya. Sementara itu, hujan rintik-rintik mulai turun dan kemudian berganti dengan hujan lebat. Kilat sambar menyambar, sedang guntur gelegar menggelegar. Si pemuda di atas tebing, kalau tadi dia cemas akan kehujanan, kali ini sama sekali tidak memperdulikan hujan yang mengguyurnya hingga basah kuyup dari rambut sampai ke kepala. Si pemuda mengatupkan mulutnya rapat-rapat ketika dalam satu jurus yang berkecamuk hebat, salah seorang pengkeroyok, yaitu yang bersenjatakan tombak besi pendek bercagak 2, berhasil menjepit dan memutar senjata si gadis, hingga rencong perak itu terlepas mental dan dirampas. Si gadis agaknya marah sekali melihat senjatanya berhasil dirampas lawan, lalu menjentikan kelima jarinya ke muka.
5 sinar merah kekuningan menderu. Tapi Sang Dara terpaksa menarik pulang tangannya karena salah seorang lawan menebas dengan pedang. Ilmu pukulan gadis itu kelihatannya hebat sekali, berkata si pemuda di atas tebing dalam hatinya. Di bawahnya, sementara itu terdengar suara bentakan salah seorang pengeroyok. Sebaiknya kau menyerah saja, niscaya kami akan memperlakukan kau secara baik-baik. Si gadis terdengar memaki, lalu laksana seekor burung walet melompat ke udara, mematahkan sebuah cabang pohon dan melayang turun kembali menyerbu keempat lawannya. Siap! Wih, gadis hebat, kata pemuda di atas tebing. Nyali besar, kepandaian tinggi, sayang parasnya ditutup. Di bawah hujan lebat itu, pertempuran berkecamuk kembali. Namun bagaimanapun hebatnya si gadis memainkan cabang pohon itu sebagai senjatanya, lambat laun jurus demi jurus cabang kayu itu pun gundul daunnya dan semakin pendek akibat tebasan-tebasan senjata keempat lawannya. Di satu gebrakan yang tegang, laki-laki yang memegang rantai berduri berhasil menghancurkan cabang pohon di tangan si gadis hingga untuk kedua kalinya kini Sang Dara bertangan kosong. Apakah kau masih belum menyerah secara baik-baik? Si pemuda di atas tebing mendengar laki-laki yang bersenjatakan tombak pendek bertanya pada si gadis. Lebih baik, Map, daripada menyerah pada tikus-tikus macam kalian, semprot si gadis lalu menggerakkan kedua tangannya. 10 larik sinar merah kekuningan menderu di bawah lebatnya hujan. Keempat pengkeroyok melompat mundur, lalu secepat kilat menyerbu kembali. Dan kali ini, sang gadis tak punya daya lagi untuk bertahan. Dalam satu jurus yang penuh ketegangan, kaki Sang Dara terpleset, tubuhnya terbanting ke kiri. Pemuda rambut gondrong di atas tebing memencongkan hidungnya lalu garu-garu kepala. Laksana anak panah, pas dari busurnya, dia melesat turun. Suara bentakannya mengalahkan deru hujan lebat. Woi, manusia-manusia edan, masa akan beraninya mengkeroyok seorang perempuan? Sungguh tidak bermalu. Keempat orang itu terkejut. Belum habis kejut mereka, tahu-tahu satu gelombang angin menerpa dan tubuh mereka terbanting ke belakang sampai 5-6 langkah. Gadis baju ungu tak menyia-nyiakan kesempatan segera melompat keluar dari kalangan pertempuran. Marah keempat orang itu bukan alang kepala. Pemuda lancang, maki seberang lor. Ada urusan apa kau berani mencampuri persoalan orang lain? Si pemuda garuk-garuk kepalanya yang basah kuyup dan menjawab sambil senyum-senyum seenaknya. 4 orang laki-laki bersenjata mengkeroyok seorang perempuan bertangan kosong. Apakah itu bukan satu hal yang memalukan? Apakah itu menjadi hakmu untuk ikut campur? Lantas, hak apakah yang membuat kalian melakukan pengkeroyokan? Balas bertanya si pemuda. Saking marahnya, seberang luar hendak buka suara mengatakan sesuatu, tapi Panglima Sampono memberi isyarat. Panglima Sampono kemudian berkata dengan nada tenang. Orang muda, barangkali kau ada hubungan apa-apa dengan gadis itu? Si pemuda menggeleng. Aku menolongnya karena tidak suka melihat tindakan kalian yang terlalu pengecut, yang sama sekali tidak memegang aturan dunia persilatan. Panglima Sampono tersenyum. Kuhargai hati satriamu, kuhormati nyali jantanmu, tapi apakah kau tahu siapa gerangan adanya gadis itu? Ujar Panglima Sampono. Si pemuda rambut gondrong angkat bahu. Panglima Sampono hendak berkata, tapi dari samping datang sambaran sinar merah kekuningan yang sekaligus juga menyerang pada ketiga kawan-kawannya. Di lain kejap terdengar suara Dara baju ungu. Hei, begunda-begunda, aku dan ayahku pasti akan datang mencari kalian. Kalau bertemu, jangan harap kalian bakal hidup lebih lama. Si gadis kemudian melompat ke atas kuda coklat. Tinas, kau kira bisa lari dari sini? Dari seberang luar marah sekali. Dia melompat dan kiblatkan pedang berkeluknya. Pandan Suri untuk kesekian kalinya melepaskan pukulan kuku api membuat tokoh silat dari tanah. Malaka itu terpaksa menghindar ke samping. Dan sebelum yang lain-lainnya bisa turun tangan, Pandan Suri telah melesat pergi bersama kudanya.
Dengan sendirinya, kemarahan total kini tertuju pada pemuda tadi. Panglima Supono yang sebelumnya masih berlaku lunak kini membentak garang. Apa gerangan yang akan terjadi selanjutnya? Apakah 4 tokoh sakti Pulau Andalas akan menyerang Virus Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.